Oke ya, terima kasih atas kehadirannya tepat waktu walaupun agak molor dari jadwal ya. Tapi terima kasih untuk anak-anak semua. Jadi untuk kali ini kita nanti akan belajar bagaimana sih untuk langkah-langkah mengoperasikan aplikasi untuk ujian ANBK. Ya. Jadi nanti dari awal ya, kita akan coba untuk mengoperasikannya. Nah, pada layar monitor nantinya itu ada yang namanya exam browser ya di sini. Kita klik 2 kali. Ya, jadi kita double klik di sini. Nah, nanti pada saat kita double klik itu akan muncul kotak dialog seperti ini, kemudian kita pilih yes. Nah, jadi kita pilih yes, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan pastikan ya, pastikan di sini itu tertulisnya itu semi daring karena kita menggunakannya semi daring di situ. Kemudian kita pilih run. Kemudian kita pilih run. Klik 1 kali aja. Nanti kita tunggu. Kita tunggu prosesnya. Kartu yang belum login. Oke. Kemudian nanti yang belum login, nanti akan muncul untuk login. Ya, di sini akan muncul untuk login ya, Bapak dekatkan di sini. Selamat datang. Silakan login dengan username dan password. Ya. Jadi nanti masing-masing peserta itu akan dikasih kartu ujian. Bentar ya. Yang sudah dipakai mana? Oke, kita akan mendapatkan kartu. Nanti masing-masing siswa peserta itu akan mendapatkan kartu seperti ini. Ya. Ini kartunya. Kebetulan Bapak menggunakan atas nama Andrew Aviano, ya. Yang Bapak gunakan itu adalah username di sini. Username itu bukan nama ya, username. Username itu kita username-nya P untuk besar ya, P kosong 1 dan ini username masing-masing siswa pastinya itu akan berbeda. Kemudian kita isikan passwordnya 1385 dan diakhiri dengan tanda bintang. Dan itu pasti, untuk passwordnya pasti diakhiri dengan tanda bintang. Kemudian selanjutnya kita klik login. Setelah kita klik login, kita tunggu sampai muncul tampilan seperti pada layar. Ya, kita
tampilan pada layar di sini. Kemudian walaupun di atas di sini ini sudah ada namanya Endro Aviano, tapi kita juga harus memasukkan kembali namanya ya. Jadi kita di atas sudah ada kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian yaitu literasi model soal, angket, numerasi soal dan seterusnya. Ini panjang bacaannya. Kemudian kita tetap akan mengisikan nama peserta. Di bagian sini ini adalah nama peserta. Ya, kita mengisikan nama Andrew. Kita tulis nama peserta, kemudian kita pilih isikan tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya sesuai dengan kartu peserta itu tanggal 22 Agustus. Bulan Agustus. Kemudian tahunnya 2008. Ya, sistemnya ini untuk pengisian sistemnya itu drop down ya. Jadi kita tinggal klik saja. Kemudian kita pilih isikan token. Token nanti akan didapat dari Dropbox atau dari pengawas ya. Jadi nanti kita isikan tokennya. Dan untuk token biasanya itu setiap 15 menit itu akan berubah. Tokennya itu setiap 15 menit itu akan berubah. Jadi misalkan nanti kalau pada saat kalian sudah mengerjakan ada trouble secara otomatis, itu kalian tidak bisa login secara langsung, tapi harus di reset dulu, minta ke pengawas, Pak atau Bu, tolong punya saya di reset, saya ada trouble mau login lagi. Tentunya nanti untuk tokennya itu akan berubah. Ya, ini tokennya SLX SOM. Jadi tokennya setiap saat akan berubah-ubah. Oke, kita pilih yang submit. Kita pilih yang submit di sini. Tunggu beberapa saat. Kemudian nanti akan muncul konfirmasi tes. Ya, akan muncul konfirmasi tes. Kita pilih mulai. Oke. Nanti pada saat kalian mengerjakan, jadi dalam satu teks ya, satu teks ini ada teksnya itu ada 3. Kalian betul-betul baca, karena nanti satu teks seperti ini, rangkaian teks ini 1, 2, 3 ya, nanti akan muncul di beberapa soal. Jadi tidak hanya untuk satu soal saja. Jadi betul-betul dibaca. Jadi nanti tidak di setiap soal kalian baca. Kalau teksnya sama, kalian tidak perlu baca ulang lagi. Untuk bacanya itu tinggal sekilas, oh tadi sudah baca lengkap. Jadi nanti betul-betul dibaca. Ya. Nanti betul-betul dibaca. Jadi biar nanti misalkan menjumpai pada soal-soal berikutnya, kita sudah tahu, sudah paham. Seperti itu. Kita anggap saja sudah dibaca ya ini teksnya. Ya, jadi mulai sekarang latihan baca, senang membaca ya. Oke, kita kondisi sosial budaya yang digambarkan dalam kegiatan teks tersebut memberikan gambaran tentang apa? Apakah keberanian, terus kerumitan dan lain-lain. Anggap saja misalkan jawaban yang kita ini kan teksnya ada 3 ya. Jadi anggap saja jawabannya A misalkan.
Ya. Kemudian kalau sudah kita isi, kita pilih berikutnya di sini. Ya. Kita pilih berikutnya. Maka akan muncul di soal berikutnya. Soal berikutnya kita baca lagi. Kita baca lagi soalnya, kalimatnya ya. Jadi jangan sampai terkecoh, di sini tidak bisa copy paste. Jadi ini wah panjang banget, isinya juga panjang, tidak bisa copy paste. Ya, jadi kalian baca karena nanti teks ini akan muncul di soal-soal berikutnya juga. Ya, teks ini akan muncul di soal-soal berikutnya. Oke. Oke, untuk mikrofon tolong di mute. Semuanya mikrofon tolong di mute. Ya, mikrofonnya tolong di mute. Ini dibaca dulu untuk teksnya. Setelah dibaca, kita lihat pertanyaannya di sini. Jadi pertanyaannya di sini itu bukan pilihan ganda lagi, tapi isai. Tadi yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua isai. Ya, apabila percobaan susunan mungkin ya. Apabila susunan percobaan diubah menjadi siolit berukuran sedang, paling bawah dilanjutkan arang aktif, lalu dilanjutkan siolit ukuran kecil, dan terakhir dipasang filter akuarium. Apakah air akan jernih? Nah, ini salah satu untuk sains ya. Jadi dari susunan gambar ini untuk filter air, apakah nanti airnya jernih? Misalkan jawaban kamu, ya, air akan jernih. Nah, kalian isikan di sini. Misalkan diminta untuk dijelaskan, kalian jelaskan alasannya kenapa. Menggunakan bahasa kalian sendiri, dijelaskan, ditulis di sini, diketik. Dan kalau di sini itu bisa di-enter ya. Jadi bisa di-enter, kita bisa menuliskan di-enter. Kalau kita sudah yakin dengan jawaban kita pilihnya soal berikutnya. Tapi misalkan kok kayaknya saya masih ragu-ragu, kita centang klik yang ragu-ragu di sini. Jadi maksudnya kenapa? Kok kita pilih ragu-ragu? Nanti bisa kita betulkan kembali. Setelah itu, walaupun di sini kita centang yang ragu-ragu, kemudian kita pilih soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 3 juga sama, teksnya yang seperti tadi, masih seperti tadi. Jadi makanya kalian betul-betul baca, kalian pahami. Soalnya masih sama. Terus keadaan di rumah kalian memiliki hal yang sama seperti ini, seperti air berwarna kuning dan berbau besi. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian jelaskan. Saya akan membuat ini dan seterusnya. Ya. Alasan kalian menggunakan kalimat atau bahasa kalian. Dan ingat jangan disingkat-singkat ya. Yang biasa WA-an jangan disingkat-singkat. Saya akan membuat filter air misalnya. Kemudian kita pilih berikutnya. Oke. Di sini kita kembali menjumpai tiga teks lagi. Dan ternyata ini adalah teks yang tadi di soal nomor 1.
teks di soal nomor 1 sudah kita baca. Jadi di sini kita tinggal baca sekilas saja, tidak perlu baca sepenuhnya karena kita sudah memahami pada saat soal nomor 1 kita baca untuk beri centang ya, beri centang pada kolom S jika pernyataan salah dan beri pada B jika pernyataan benar. Katrin Johnson layak disebut sebagai, tapi tentunya besok itu soalnya kalimat soalnya berbeda ya. Ini sebagai contoh. Pertanyaannya misalkan, kok anggap kalian dari pernyataan ini, kalian jawaban menurut kalian itu salah, kalian pilih yang salah. Terus di kalimat yang kedua, jawabannya menurut kalian benar, salah, benar. Kalian tinggal centang jawabannya di sini. Jadi kalau ada jawaban seperti ini, soal seperti ini, kalian itu harus isi semua, jangan cuma diisi satu. Kita bisa centang, pilih salah satu dari masing-masing kalimat. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Nah, ini juga masih teksnya sama. Jadi ini membuktikan bahwa kalian betul-betul harus membaca. Karena di beberapa soal teksnya sama, cuman soalnya yang berbeda. Nah, dari sini misalkan dari pernyataan ini anggap misalkan kalian anggap yang betul adalah soal jawabannya adalah B. Kita pilih soal berikutnya. Ya, ini masih sama juga. Katrin Johnson, tentang Katrin Johnson. Setujukah saudara dengan pernyataan tersebut? Nah, berikan alasan atas pilihanmu. Nah, di sini berikan alasannya. Kenapa? Kalian setuju nggak? Misalkan setuju. Setuju. Kenapa alasannya? Tulis di bawahnya. Karena Katrin Johnson dan seterusnya. Kalian ungkapkan alasannya kenapa? Seperti itu. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Ya. Dari praktek percobaan yang tadi sudah kita baca, kita pahami, muncul soal lagi dalam bentuk isian. Jelaskan yang terjadi apabila takaran tidak sesuai dengan gambar dalam teks. Misalnya takaran kerikil menjadi 20 cm. Nah, misalkan kok tidak sesuai, hasilnya bagaimana? Apakah air tetap jernih atau apa? Menurut kalian itu seperti apa? Misalkan kok untuk percobaannya tidak sesuai. Kalian jelaskan sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Kalian jelaskan. Ya, air tetap jernih misalkan. Air kenapa? Kalian jelaskan. Nah, jadi kalian kan punya alasannya. Kok kenapa sih kalau seperti itu airnya tetap jernih? Ya kalian jelaskan menggunakan kalimat kalian. Terus kita bisa pilih soal berikutnya. Masih soalnya masih sama, tapi ini adalah pilihan ganda. Alasan Amalia memilih menggunakan zeolit pasir aktif dan filter akuarium adalah, kita anggap saja jawabannya A. Kemudian kita pilih berikutnya. Kadang kita berpikir, saya sudah mengerjakan berapa soal sih? Nah, kadang kan kita, kok waktunya lama banget, bacanya teks, waktu saya masih enggak, di sini ada sisa waktunya. Nah, terus sudah berapa soal yang sudah kita kerjakan? Kita bisa pilih di sini. Nah, oh, soalnya ada 12 di sesi ini. Saya baru mengerjakan 9 ini, baru di soal nomor 9. Dan masih ada soal yang ragu-ragu, nanti harus dibenerin lagi. Oke, kita klik silang. Kita klik silang, maka akan kembali lagi ke soal 9. Setelah kita baca teksnya,
Terus kita baca soalnya. Ya, manakah yang mudah kamu pahami mengenai kondisi pendidikan di sebagian daerah di Indonesia? Nah, kamu jelaskan dari teks, tentunya itu sudah ada. Nah, jadi kalian jelaskan panjang lebar. Kata ini untuk kalimatnya itu boleh menggunakan bahasa kalimat yang panjang. Kalian silakan. Diketikkan alasan kalian dari teks ini, kalian simpulkan, kalian ungkapkan, kalian tuliskan di jawabannya. Kemudian kalau sudah, kita pilih soal berikutnya. Di sini adalah soal matematika. Jadi soalnya itu dalam satu ujian itu campuran ya. Soalnya campuran ada matematika, ada IPA, dan yang lainnya. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Persentase kapasitas baterai yang diisi sebagian fungsi waktu digambarkan pada grafik. Nah, sini. Kalian pahami soalnya, kalian baca soalnya baik-baik. Berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam penggunaan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt. Jadi dari kapasitas itu berapa jam untuk ini? Misalkan kalian tulis jawabannya misalkan 5 jam. 5 watt. Jadi kalian tuliskan 5 jawabannya. Kemudian kita pilih berikutnya. Di sini ada lagi dari teks, ada 3 teks, teksnya masih sama seperti yang soal-soal sebelumnya, yang 3 teks ini. Apakah 3 teks tentang Katrin Johnson memberikan informasi yang lengkap tentang ketahanan Katrin Johnson? Berilah alasannya. Ya, misalkan jawabannya ya, memberikan informasi. Alasannya apa? Alasan kalian, kenapa dari teks tersebut kok memberikan informasi? Kalian jelaskan, ya. Kalian jelaskan karena Katrin Johnson di informasi tersebut, Katrin Johnson, bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Di sini masih sama tentang Katrin Johnson, tapi soalnya adalah pilihan ganda. Anggap saja jawabannya misalnya jawabannya adalah B. Misalkan. Kemudian kita pilih berikutnya. Di sini selesai. Nah, kita tunggu di sini. Ya, kita tunggu prosesnya. Jadi nanti pada saat menunggu proses, misalkan kok lama seperti ini, nggak usah ribut, Pak ini kenapa? Seperti itu. Jadi ditunggu aja dulu prosesnya. Oke, kebetulan ini agak lama ya. Oke. Konfirmasi tes. Anda masih ragu-ragu terhadap beberapa jawaban. Silakan tinjau lagi jawabannya. Kenapa kok muncul pernyataan seperti ini? Karena tadi kita punya satu soal yang masih kita jawab ragu-ragu. Jadi kita klik iya, nanti akan dikembalikan ke soalnya yang ragu-ragu. Nah, kita jelaskan lebih lagi, kita isi, misalkan kok masih kita punya ide lagi untuk penjelasannya, kita isi, kemudian kita centang lagi di sini. Untuk ragu-ragunya centangnya kita hilangkan. Kemudian kita soal berikutnya di sini. Oke, udah ada jawabannya. Kita ngecek lagi soal berikutnya. Oke.
Ini tadi sudah ada jawabannya. Kita sambil ngecek, udah ada jawabannya semua belum sih? Seperti itu. Oke. Sampai soal nomor 12, kita pilih selesai di sini. Klik selesai. Maka nanti di sini ada keterangan kita centang. Kalau kita pilih selesai berarti akan ke step berikutnya. Kalau tidak, kita pilih tidak, nanti akan kembali ke soal-soal yang tadi. Jadi kalau kita sudah selesai, kita pilih selesai. Maka akan beralih ke step berikutnya. Nanti akan beralih ke step berikutnya untuk soal-soal berikutnya. Seperti itu. Oke, ini kita sudah masuk di soal berikutnya. Jadi masing-masing nanti ada, kalau nggak salah itu 4 step. Jadi step 1 sudah kita kerjakan, nanti akan beralih selesai beralih ke step berikutnya. Oke, ini bisa dibilang sebuah infografis ya, poster. Cara membuat gantungan kunci spesial namamu. Kita baca, kita pahami gambarnya, kemudian kita baca soalnya di sini. Apa tujuan murid-murid kelas 5 SD? Nah, dari soal ini, anggap saja misalkan jawabannya adalah A. Oke, kita soal berikutnya. Terus dari bacaan ini, hari Sabtu telah datang. Terus setelah kita baca soalnya kemudian. Nah, di sini ini ada tipe soal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mengapa para siswa merasa senang kalau bekerja bakti? Nah, di sini ada pertanyaan jawaban, tapi option pilihannya itu bentuknya adalah kotak. Jadi nanti kalian mengisinya itu bentuknya centang. Jadi selesai. Bentar. Bentar ya. Oke, lanjut. Ya, ini soalnya kita jawab. Misalkan ada keadaan di rumah kalian memiliki, ya, kalian jelaskan. Saya oke, berikutnya.
Ini sudah kita kerjakan yang tadi sebenarnya. Karena tadi waktunya sesinya itu selesai ya. Jadi kita ini yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ya, kita untuk masuk ke step 2. Bentar ya. Yuk. Oke. Kembali lagi ya, di sini kalau kita sudah selesai di step pertama, kita klik selesai. Ya. Oke. Di sini nanti akan muncul konfirmasi. Bapak ulangi, kalau kita pilihnya tidak, ya kita centang terlebih dahulu. Kalau kita pilihnya tidak, berarti nanti kita akan kembali ke soal sebelumnya. Jadi soal-soal yang tadi sudah kita kerjakan. Tapi kalau kita pilihnya selesai, maka kita akan maju ke soal berikutnya. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah soal berikutnya. Soal berikutnya kita baca, kita pahami dari teks dan gambarnya. Kita baca soalnya. Kemudian, misalkan anggapan menurut kita jawabannya A, kita pilih A. Ya, kita pilih A. Berikutnya kita soal berikutnya, pilih soal berikutnya. Dari soal nomor 14 ini kita baca, kemudian jelaskan alasanmu dari wacana tersebut mudah dipahami. Setujukah? Jadi dari kalimat ini kalian setuju nggak yang sudah kalian baca? Kalian cepat paham nggak? Misalkan kalian nggak cepat paham ya, kenapa aku nggak cepat paham? Kalau kalian cepat paham dari kalimat itu kalian sudah paham maksud dan tujuan dari teks tersebut, kalian jelaskan. Setuju, misalkan. Alasannya kenapa? Karena dan seterusnya. Kalian isikan penjelasannya. Kemudian kita pilih berikutnya. Ya, kita pilih berikutnya. Teksnya masih sama. Teksnya masih sama, tapi jawabannya adalah benar salah. Benar, misalkan menurut kalian benar, oh kalimat nomor 2 menurut kalian salah. Menurut kalian benar lagi. Benar lagi. Yang kalimat terakhir anggapan kalian salah, kalian centang saja. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Nah, oke, kita pilih jawabannya, kita pilih soal berikutnya. Nah, nih seperti yang sebelumnya tadi, tipe soalnya itu berbeda. Kelihatannya itu kayak pilihan ganda, tapi jawabannya boleh lebih dari satu. Nah, misalkan setelah kalian baca, Pak, menurut saya semuanya itu benar deh.
Misalkan seperti itu. Boleh kalian centang semua pun boleh. Jawaban misalkan kok menurut kalian benar. Tapi misalkan kok Pak, menurut saya yang benar itu cuma 2 atau yang benar cuma 3. Ya berarti isinya cuma 2 atau 3. Kalian centang yang benar. Menurut kalian jawabannya apa? Pernyataannya itu benar itu yang mana? Jadi intinya untuk tipe soal yang seperti ini jawabannya bisa lebih dari 1. Ya, kalau centang itu lebih dari 1. Kemudian kita pilih berikutnya. Ya, kita bisa lihat perbedaannya kalau tadi bentuknya kotak. Kalau yang pilihan ganda itu bentuknya bulat, ya, ini bulat. Kalau ada buletannya ABCD, berarti kita pilih salah satu. Nah, oke. Terus kita dari bacaan teks tersebut jelaskan hubungan antara ikan pari dan ikan kecil dalam wacana tersebut. Nah, dari bacaan ini kalian jelaskan. Kalian jelaskan. Kenapa alasannya? Setelah selesai, kita pilih soal berikutnya. Ya, dari soal berikutnya di sini ada soal diagram ya. Jika jumlah seluruh panen adalah 500 kuintal, berapa kuintal panen jagung pada panen tersebut? Nah, anggap saja misalkan jawabannya adalah 125 kuintal. Soal berikutnya. Terus dari wacana ini kita baca soalnya setelah kita baca teksnya atau wacananya, bacaannya sudah kita baca, perubahan apa yang dialami oleh visi pada akhir cerita. Nah, kita misalkan jawabannya adalah D. Kemudian setelah itu kita pilih berikutnya. Ya, ini soalnya tombol berikutnya itu ada di bagian bawah. Ini masih tentang diagram tersebut. Nah, di sini kita mengisi dalam satu soal itu mengisian tapi lebih dari 1. Ada untuk jika jumlah hasil panen 1 ton, tentukan jumlah hasil panen masing-masing. Misalkan padi ini setengah. Jika hasil panennya itu 1 ton, berarti padinya berapa kilogram? Berarti 1 ton 5.000. 500 kilogram jagung misalkan. Jagung 25 kilogram. Terus kacang 20% dari 1 ton. Berarti misalkan 20% dari 1 ton. Itu berarti 20 kilo. 250. Ini 200. Terus yang terakhir berarti 50 kilogram misalkan. Jawabannya, jadi satu soal isai itu jawabannya kita bisa menjawab, kita diminta untuk menjawab lebih dari 1 jawaban. Dan jangan ditulis 500 kg karena di belakangnya ini sudah ada. Kalau untuk isai itu ketemunya saja. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Sudah dari soal. Nah, di sini justru jawabannya adalah diagramnya. Jadi kita pahami soalnya. Di sini ada diagramnya. Oke. Untuk yang sesuai apa? Misalkan. Contoh misalkan anggap saja jawabannya A, misalkan kita pilih A. Berikutnya. Sudah
Setelah kita pahami soalnya, kita analisa, kita hitung, ternyata jawabannya dari soal tersebut adalah 25% misalkan. Kemudian, tadi kan tidak ada yang ragu-ragu. Semuanya dijawab dengan lancar. Kita klik selesai. Sini. Klik selesai. Kita konfirmasi lagi di sini. Kita centang, kita klik selesai. Oke. Oke. Step yang ketiga. Step yang ketiga ini kita amati tipe soalnya, kita perhatikan urutan presentase keketatan. Urutan presentasi keketatan program studi matematika yang benar adalah misalkan urutannya 60 tahun misalnya. 60. Jawaban yang kedua 80 misalnya. Jawaban yang ketiga 90 misalkan. Terus kita pilih dari gambar dan tabel, kalian bisa menganalisa. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapatkan harga yang paling murah di toko mana dia harus berbelanja. Jadi dia akan membeli baju dan celana, tapi ingin harganya murah. Kalian analisa dari tabel. Dari tabelnya kalian analisa, lihat, dihitung-hitung dari persentasenya. Misalkan jawaban menurut kalian yang paling murah adalah di Toko Jaya misalkan. Kita pilih, untuk berbelanja yang paling murah adalah di Toko Jaya. Ya. Jadi di sini ada Toko Jaya ada 25% baju untuk diskonnya, 10% baju untuk diskonnya. Nah, celana di diskonnya. Soal berikutnya. Nah, di sini berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah. Jadi kita harus bisa membaca gambar. Di sini kita membaca gambar. Jawabannya benar apa salah? Misalkan kalimat pertama adalah jawabannya benar. Kita pilih benar. Kalimat yang kedua jawabannya salah. Misalkan. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Dari gambar dan tabel, selisih antara luas taman yang digunakan untuk rumput dengan kolam dan batu koral adalah, di sini kan udah ada kalau untuk kolam berapa, rumput di sini itu dari kalimatnya, dari soalnya itu sudah dijelaskan. Berapa? Misalkan jawabannya adalah 10 meter persegi misalkan. Oke. Tapi jawabannya benar apa salah sih? Kita masih ragu-ragu. Kita bisa pilih yang ragu-ragu di sini. Kita pilih soal berikutnya. Jadi analisa soal-soal sebelumnya, di sini ada soal isek. Berapa rupiah sisa uangnya? Berapa rupiah sisa uangnya? Misalkan kok dia memiliki uang 200.000. Misalkan sisa uangnya adalah misalkan 150.000. 150.000. Yang sering kalian lakukan biasanya kalau nulis 150.000 000 biasanya seperti itu. Besok pada saat mengisi itu langsung saja, tidak bisa dikasih tanda titik. Ya, 150 000, nggak usah dispasi, tidak usah dikasih tanda titik atau koma. Ya, nah, langsung tulisan 150.000 saja. Begitu. Ya. Ini contohnya. Ya. Jadi ya,
Jadi tidak bisa dikasih tanda titik atau tanda rupiah. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Dari kalimat ini, dari analisa, bisa kita jawab, mendapatkan jawaban itu seluruh biaya, misalkan. Seluruh biayanya misalkan ada 800, 200, dan 400, berarti 1.400.000 misalkan, 1.400.000. 1.400.000. Tidak usah dikasih tanda rupiah, terus koma 00, tidak perlu. Oke. Ya, jadi tidak perlu dikasih tanda rupiah dan lain-lain. Oke. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Ya, dari teks sebelum-sebelumnya kita bisa mendapatkan soal seperti ini lagi. Jadi makanya kita harus betul-betul dipahami untuk soalnya. Ya. Selisih harga satu buah baju di toko adalah 10.000 misalkan. Sesuai nggak dengan di tabelnya? Kok tidak sesuai? Berarti salah jawabannya. Kalau sesuai berarti benar. Terus harga paling mahal untuk satu buah celana adalah di toko bagus misalkan. Oh benar, memang yang paling mahal di sono. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Oke, dari analisa soal di sini, kita bisa menjawab di sini. Jadi kalau yang soalnya ada bentuk kotaknya yang panjang, itu berarti isian. Pada tahun 2017 yang memiliki ketetatan tertinggi adalah program, misalkan di sini ketetatan tertinggi hukum. Kita tulis hukum. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Urutan program studi yang memiliki ketetatan tertinggi kekuatan, misalkan pertama tadi hukum. Nah, urutannya dari hukum, terus kemudian misalkan tahun 2018. Tahun 2018 berarti kedokteran. Kemudian hukum. Kemudian misalkan komputer. Kemudian elektro. Yang terakhir matematika.
Kita pilih, setelah selesai, kita pilih soal berikutnya. Oke. Ini seperti soal-soal wacananya itu masih seperti soal sebelumnya. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Nah, soalnya setiap naik 80 meter, suhu udara pesawat akan turun 0,50 derajat Celcius. Berapa suhu udara di luar pesawat? Nah, ini dihitung, kalian hitung, ketemunya misalkan adalah 30. Setelah itu soal berikutnya. Dari gambar dan tabel kalian bisa menentukan untuk pernyataannya. Pertanyaannya di sini kalian baca, misalkan jawabannya benar. Yang kedua, kalimat yang kedua jawabannya benar, misalkan. Kalimat yang ketiga jawabannya benar, misalkan. Tapi misalkan kok, oh yang ketiga jawabannya salah. Bagaimana untuk membetulkannya? Membetulkannya di sini. Kita tinggal kita tinggal centang di yang salah aja, misalkan ini. Ya, kita bisa merubah jawabannya. Kemudian berikutnya kita pilih berikutnya. Nah, dari poster atau gambar kita bisa menyimpulkan di sini pada tabel kemasan minuman di atas, maka dalam 100 ml terdiri dari berapa mililiter sehari buah apel. Misalkan kita pilih berapa liter dari tabelnya untuk satu buah apel, misalkan 50 ml misalkan. Kemudian kita pilih selesai. Nah, kita pilih selesai. Nah, di sini Anda masih ragu-ragu terhadap beberapa jawaban. Tadi kan kita juga ada yang soalnya kita centang ragu-ragunya, kita masuk ke sono lagi. Oh, soal nomor 28 ragu-ragu. Kita hitung lagi, oh ternyata betul jawabannya 10 meter persegi. Kita buang centangnya di sini. Kita buang centangnya. Kemudian kita kalau pilih soal berikutnya seperti ini kan lama. Kita langsung bisa pilih di sini. Oke. Kita pilih yang soal nomor 30. Nah, kita pilih nomor soal 30. Kemudian kita pilih selesai. Lebih cepat. Kita centang. Ya, kita pilih klik yang selesai. Oke. Kita tunggu. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jadi kita bisa pilih selesai tes atau pilih kembali. Di sini ada dua tombol, merah dan hijau. Ya. Jadi kalau kita mau ngecek jawabannya kembali, sudah betul apa belum, kita pilih kembali. Tapi kalau kita sudah yakin dengan jawaban kita pilih selesai. Oke. Terus kemudian setelah selesai tes, kita masih punya waktu 47 detik di sini. Jadi kita harus menunggu waktunya ini selesai. Jadi kita tunggu, diamkan dulu aja, jangan, Pak ini kok nggak bisa diklik. Nah, itu masih menunggu. Jadi jangan tanya, ini nggak bisa diklik, ini error ini. Itu berarti salah. Jadi ditunggu aja sampai waktunya habis, sampai nanti tombolnya berubah jadi warna hijau. Oke, ditunggu dulu. Oke, sorry bukan warna hijau, warna biru ya. Terus kemudian kita mulai lagi di sini. Akan masuk ke step berikutnya. Di sini di halaman terakhir ya,
kita itu menyimpulkan. Kita menyimpulkan dari soal-soal dari awal, dari soal nomor 1 sampai soal yang terakhir. Dari pernyataan soal nomor 1, kalian setuju nggak? Seperti itu. Misalkan kalian setuju. Soal nomor 2, setuju nggak? Jadi soalnya kalian ingat-ingat juga. Setuju nggak? Nomor 3 misalkan kok, oh itu saya tidak setuju. Terus kita pilih berikutnya. Di soal nomor 2, pernyataan 1, 2, dan seterusnya. Setuju nggak? Misalkan setuju, setuju, setuju. Terus pernyataan yang di soal nomor 2, oh itu saya setuju banget. Oke, berikutnya. Terus kemudian di soal nomor 3, misalkan, sangat setuju, sangat setuju. Oh, ada yang nomor 3 saya tidak setuju misalkan. Terus berikutnya itu setuju, sangat setuju. Terus kemudian kita pilih soal berikutnya. Jadi di sini kita hanya diminta untuk pendapat. Menurut kalian dari soal-soal sebelumnya, setuju nggak? Seperti itu. Oke, misalkan kita jawabannya seperti ini. Oke, setelah kita isi, nah, untuk mengeklik atau memilih tombol selesai, kita itu punya waktu. Di sini kita ada waktu masih menunggu 3 menit. Nah, jadi kita tunggu dulu. Kita tidak bakalan bisa klik selesai di sini karena ini kita mengerjakannya itu terlalu cepat. Jadi masih ada 2 menit 47 detik. Kita tunggu aja, diemin aja dulu, nggak apa-apa. Ya, kita diamkan sampai selesai, waktunya habis. Oke, waktunya masih 2 menit 21 detik. Oke, jadi sambil menunggu kita harus sabar karena nanti ada konfirmasinya. Oke, ini masih 1 menit ya. Oke,
Setelah menunggu waktunya sudah habis, berarti di sini akan muncul tulisan selesai, tidak diikuti dengan waktu ya. Jadi di sini hanya tulisan selesai. Kemudian kita klik selesai. Oke. Setelah kita klik selesai, di sini ada konfirmasi. Kalian baca baik-baik, kalian centang, terus kemudian kita klik selesai. Ulangi lagi. Jadi kita mengkliknya itu 2 kali untuk yang terakhir. Selesai. Oke. Nah, nanti akan proses. Ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dan seterusnya ini ada. Terus kemudian kita pilih selesai tes. Oke, tunggu prosesnya. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini ada kembali ke halaman login. Dan biasanya jangan langsung langsung keluar, tapi tetap kalian klik lagi kembali ke halaman login. Intinya di sini kalian disuruh untuk mengirim hasil pekerjaan kalian ke komputer servernya. Kita klik di sini, klik. Oke. Setelah selesai, sudah masuk tampil halaman login seperti ini, berarti itu tandanya kalian sudah selesai mengerjakan. Ya. Selesai mengerjakan, setelah itu baru kalian, Pak, saya sudah selesai, misalkan seperti itu nantinya. Begitu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi karena ada yang ini apa? Tanya ke wali kelasnya, Bu, seperti ini gimana? Silakan tanyakan sekarang daripada besok pas pelaksanaan kalian bingung. Coba videonya dibuka semuanya. Kameranya dibuka, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tadi yang tanya siapa, Bu Ros? Yang tanya tadi. Oke. Oke. Gilbert, jelas nggak? Jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi misalkan kok ada yang belum jelas, belum paham, bisa ditanyakan biar nanti dijelaskan ulang seperti itu. Yang soal ragu-ragu gimana, Pak? Oke. Apa itu? Iya. Jadi kalau untuk yang soal ragu-ragu itu kan di situ nanti ada konfirmasi, berarti masih ada misalkan itu di bawah, di bagian bawah itu kan ada, oke, bentar ya. Oke. Dan perhatikan ini, perhatikan ya. Kalau soalnya ragu-ragu di bagian bawah itu ada yang kotak warna kuning ini, ya. Kita centang kalau jawabannya belum yakin, ragu-ragu. Ini sudah dikerjakan. Nah, ini jawabannya ragu-ragu. Jawabannya
Soal berikutnya, kita tetap pilih soal berikutnya. Oke, ini prosesnya kita ulangi ya. Jadi misalkan ada masih ada salah ragu-ragu. Jadi nanti masing-masing soalnya berbeda-beda ya. Kemudian apa? Semangat ya nak ya, semangat. Ini lagi menyusun juga. Semangat dipahami soalnya ya. Di sini kita makan. Di sini kita makan pemahaman soal ya nak. Pemahaman soal. Nih kalau ada soalnya seperti yang dikerjakan ini sekarang. Dipahami soalnya. Sebenarnya kan tapi lihat nih. Karena ada ini waktu di atas. Sewaktu mengerjakan perhatikan juga. Sisa waktunya ini berapa? Ya. Sisa waktunya ini harus diperhatikan. Kalau berarti kemampuan itu menghitung dan membaca menganalisa. Kalau ini jadi kemampuan untuk menganalisa sebenarnya. iya. Untuk anaknya berat guru hanya kita bangsa Misalkan jawabannya misalkan 70, 78, tapi misalkan dikalikan ya satu dari dibaca, kemudian jawabannya 70 misalkan. Kalau berikutnya di spek ini ada 3 soal ini. Ini ada 36 soal. Yang soal yang dikabul 2. Nanti kalau mau kembali ke soal kita klik tanda silangnya. Nanti kalau kita untuk dia bisa melihat di halaman berikutnya kita centang untuk soal yang ragu-ragu kita bilangkan centangnya ini soal 27 kita lihat misalkan biar bisa masuk berarti kita centang bilangnya centangnya di belakang terus kita lihat lagi yang belum ya soal 27 kan sudah gitu ini sudah dijawab yang masih ragu-ragu soal 23 kita pilih kita centangnya dihilangkan centang di papan kuningnya dihilangkan kita lihat di sini nah jaga ya ini sudah kita hitam yang ini terus kemudian ini kan tadi kalau kita ada di soal 29 padahal kita sudah masuk di soal 36 misalkan kita sudah masuk di soal 36 dia bisa langsung selesai kita langsung aja di soal 36 kita pilih di soal 36 seperti itu kan oke
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak, itu nanti soal misalnya Pak soal PG yang pilihan yang PGK itu yang pilihan ganda kompleks apa yang pilihan ganda yang milihnya lebih dari satu itu nanti dikasih tahu nggak Pak? Maksudnya ada apa ya gimana sih? Bapak maksud bisa mengidentifikasi, kita bisa mengidentifikasi nggak di soalnya itu akan dimunculkan ditulis pilihan lebih dari satu seperti itu. Ada yang dikasih tahu, ada yang tidak. Ya, jadi ada yang dikasih tahu jawaban lebih dari satu, ada yang kayak gitu soalnya. Tapi kebanyakan itu tidak ada kalimat itunya. Tapi bentuknya kalau intinya kuncinya ya. Kalau optionnya itu bentuknya kotak, ya optionnya itu bentuk kotak, kalian bisa centang, mengisinya itu dengan cara dicentang, itu berarti jawabannya lebih dari satu. Tapi kalau optionnya itu bulat, ada tulisannya A, B, C, D, itu berarti jawabannya cuma hanya satu. Terus yang ketiga, misalkan pernyataan itu ada benar salah atau pilihan setuju tidak setuju, itu juga pilihannya itu biasanya itu jawabannya itu lebih dari satu. Begitu. Jadi nanti pada saat mengerjakan kalian itu misalkan kok di jawaban berikutnya kok bisa dicentang, bisa diklik, berarti itu lebih dari satu. Tapi kalau yang jawabannya hanya satu, kalian klik yang pertama, ngeklik yang kedua, kok berpindah, berarti itu jawabannya hanya satu. Ya, jadi misalkan kita klik A, kita pilih lagi di B, kok jawabannya jadi pindah ke B, hanya hilang. Berarti itu jawabannya cuma satu. Berarti pilihlah jawaban yang paling benar. Tapi kalau bisa bisa dicentang satu dicentang semua, itu berarti jawabannya lebih dari satu. Dan ingat, kalau jawaban lebih dari satu, bisa jawabannya 2, bisa 3, bisa 4-4-nya. Begitu ya. Jadi Pak bedanya PGK sama PG kayak gitu ya Pak? Gimana? Jadi bedanya PGK sama PG bedanya kayak gitu ya Pak? Ya, jadi kalau yang pilihan ganda itu yang ABC-an ya. Jadi jawabannya cuma satu, yang pilihan ganda. Kalau itu bisa dikatakan jawaban multi. Jawaban banyak seperti itu. Paham ya, Jessica ya? Paham. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Coba. Untuk yang lain? Jadi nanti untuk soal-soalnya terus seperti apa sih model-model soalnya? Karena kan kalau tadi kalian juga tulis soalnya kelihatan agak ngeblur gitu ya. Nanti bisa tanya ke Bu Rum, Bu Ros, Sir Jeffrey, Pak Agus, sama Pak Parna. Kebetulan beliau-beliaunya sekarang juga sedang latihan untuk mengerjakan di sini. Jadi yang menggantikan simulasi gladi bersih, beliau-beliaunya ini di sini. Ya. Ini Pak Parna, Pak Agus, Sir Jeffrey, Bu Rum, sama Bu Ros. Jadi nanti untuk seperti apa sih model-model soalnya, kalian misalkan kok ada yang tidak paham, jadi nanti bisa tanya ke beliau-beliaunya. Tapi kalau untuk urutan atau teknik untuk mengerjakannya seperti tadi yang Bapak jelaskan, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan?
Pak Farah, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau iya. Makanya tadi udah ngomong gitu. Ya, jadi mungkin gini, kan kalian juga sudah pernah ulangan di informatika kan? Bapak pernah membuat dari ABC-an, pertamanya itu pilihan ganda, pilihannya kalian pilih satu-satu, dan ada juga soal yang bentuknya checklist, ya. Itu pernah Bapak masukkan di soal ulangan, bentuknya checklist. Yang lainnya itu pilihan ganda, tapi ada satu atau dua soal yang bentuknya checklist, kalian suruh milih. Itu seperti itu. Jadi nanti intinya kalau bentuknya checklist centang berarti lebih satu, seperti itu. Dan misalkan untuk soal isian, ya soal isian, misalkan soal matematika itu tanda bacanya nggak usah ditulis. Misalkan tanda rupiah, titik, koma 00 itu jangan ditulis. Kecuali kalau desimal. Tapi kalau yang isian misalkan perlu misalkan 100.000 ya tulis 100.000, nolnya 4 seperti itu. Nolnya 5, maaf. Nolnya 5, misalkan 100.000. Kan seharusnya kan 100.000.000. Nah, kalian tulisnya jangan ada titiknya, tapi 100.000.000. Jadi langsung digandeng seperti itu. Titiknya tidak perlu. Dan tidak perlu juga dikasih rupiah, meter, dan seterusnya. Itu hanya isinya saja. Begitu ya. Nanti tidak kebaca, Bang. Tidak kebaca. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bapak, monggo. Ngasih pengarahan atau mau di ini? Oke. Sudah.
Tak jelaskan langsung aja. Oke ya, jadi begini. Memang kalau tadi kan memang layarnya kan nggak begitu jelas ya, karena memang resolusi, yang namanya resolusi kita merekam di layar tentunya tidak begitu jelas. Tapi di akhir-akhir tadi Bapak otak-atik ternyata bisa juga jelas. Nanti intinya kalau untuk soal tentunya antara simulasi dengan pas pelaksanaan itu berbeda ya. Untuk soalnya berbeda. Untuk hari ini yang penting kalian itu tahu teknik mengerjakannya, bukan tahu soal-soal hari ini itu tidak ya. Mau soal yang nggak jelas, nggak kelihatan itu tidak masalah. Tapi kalian tahu, oh langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Prosedur pengerjaannya dulu. Seperti itu. Untuk hari besok, kalian tunggu informasi dari wali kelas. Apakah kalian PJJ atau kalian simulasi kembali. Jadi nunggu untuk hari besok, itu nunggu informasi dari wali kelas. Ya. Jadi masih nunggu. Karena simulasi itu harusnya gladi bersih itu 2 hari. Tapi kita menunggu informasi dari wali kelas atau informasi dari kepala sekolah. Kalau seandainya besok kita simulasi kembali, berarti kalian siap-siap. Nanti satu-satu kita coba untuk mengerjakan satu-satu. Bapak kasih soal satu-satu. Kalian baca, kalian yang menjawab, nanti Bapak yang memilih jawaban dari sini. Misalkan kok nanti besok simulasi. Tapi kalau tidak, berarti kalian PJJ. Seperti itu. Oke? Kalau memang mau ditanyakan, silakan di grup kelas. Oke. Terus ada tambahan dari Sir Jeffrey. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas setelah agak siang kok bingung, kurang jelas, itu silakan ditanyakan di grup kelas, ya. Di grup kelas yang mana? Grup wali kelas ya. Maksudnya nanti kalau grup kelas nanti dikiranya masuk ke grup saya. Di grup kelas, ya. Di grup wali kelas ya. Di grup wali kelas ya. Jadi nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, itu silakan kalian tanyakan di grup wali kelas. Besok misalkan kok yang tidak bisa langsung dijawab, berarti nanti kita jawab besok, kita lihat secara langsung besok, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Silakan setelah ini kalian belajar. Ya, walaupun tidak PJJ, tetap kalian belajar, tidak kemana-mana, di rumah saja, jaga kesehatan. Ya, oke, terima kasih sekali atas perhatiannya dan atas partisipasinya. Dan ingat, untuk misalkan besok itu nge-zoom lagi, kita simulasi kembali, jangan sampai terlambat karena tadi ada beberapa yang terlambat, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Yo. Pagi, Pak. Selamat pagi. Jessica ketawa lagi. Siapa ini? Jessica. Saya gini ketawa. Oh, seperti itu. Bagi muda sedang Terus